Pernah lihat kan pemandangan siswa yang lagi di lorong sekolah pas jam pelajaran? Pasti bikin kita sebagai pendidik jadi gemas ya. Tapi gimana kalau saya bilang pemandangan ini tuh bukan murni cerminan dari kenakalan siswa? Oke, ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih di begitu banyak sekolah, kita selalu aja lihat ada siswa di luar kelas, padahal seharusnya mereka lagi belajar? Sebenarnya ada apa di sini? Nah, ini dia intinya. Kebanyakan dari kita langsung mikir, wah ini masalah disiplin perorangan. Tapi sumber masalah yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Ini adalah masalah kegagalan sistem operasional sekolah itu sendiri. Jadi, supaya kita benar-benar paham, kita harus mulai dengan diagnosis yang tepat. Jangan cuma melihat apa yang tampak di permukaan aja. Coba deh kita pakai perumpamaan ini. Siswa yang berkeliaran itu cuma gejalanya, kayak demam gitu. Penyakit aslinya, itu adalah keretakan dalam sistem layanan belajar harian yang seharusnya menjaga mereka tetap fokus dan terlibat di dalam kelas. Jadi, di mana aja letak keretakan ini? Analisis kami menemukan ada 4 kegagalan sistemik utama yang tanpa disadari justru menciptakan ruang kosong bagi siswa untuk berkeliaran. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama, Dan ini mungkin yang paling fundamental, yaitu kegagalan dalam mengontrol kehadiran guru. Saat seorang guru izin atau sakit, sering banget kan nggak ada rencana guru pengganti yang jelas. Lebih parahnya lagi, kadang gurunya ada di sekolah tapi nggak masuk ke kelasnya, dan nggak ada konsekuensi langsung untuk itu. Hasilnya, ya jelas kelas jadi tanpa pengawasan, dan pintu buat berkeliaran jadi terbuka lebar. Yang kedua, keretakan sistem yang kedua, kegagalan dalam mengelola jam kosong. Jam-jam ini akhirnya berubah jadi waktu bebas tanpa pengawasan. Tentu aja, siswa bakal pindah ke tempat-tempat kayak kantin atau taman. Dan karena nggak ada kegiatan yang terstruktur, ruang kosong ini justru jadi lahan subur buat vandalisme dan perilaku negatif lainnya. lanjut, yang ketiga. Sistem piket yang tradisional itu ternyata gagal. Guru piket seringnya kewalahan, harus ngurusin puluhan siswa yang telat setiap pagi. Akibatnya, fokus mereka benar-benar tersedot ke gerbang, sementara pemantauan aktivitas belajar di dalam kelas jadi terabaikan. Dan yang terakhir, keretakan sistem yang keempat adalah kegagalan dalam memberikan konsekuensi yang jelas dan juga konsisten. Kalau pelanggaran kayak terlambat nggak ditindaklanjuti secara konsisten, lama-lama terciptalah sebuah budaya permisif. Perilaku negatif jadi dianggap normal, dan kerusakan fasilitas sekolah nggak pernah dikaitkan dengan tanggung jawab bersama. Oke, setelah kita diagnosis masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Ini bukan tentang menghukum siswa lo ya, tapi tentang memperbaiki sistemnya. Ini dia cetak biru berisi 6 bagian untuk perubahan. Sebelum kita masuk ke detailnya, penting banget buat kita paham prinsip di balik solusi ini. Solusinya harus berbasis sistem, gampang dipantau, adil buat semua, dan yang paling penting, nggak nambah-nambahin beban kerja yang nggak realistis. Intervensi pertama adalah yang paling dasar, layanan belajar wajib. Artinya, nggak boleh ada yang namanya jam kosong. Titik. Caranya, dengan menyiapkan paket pembelajaran darurat. Jadi kalau guru berhalangan, guru piket tinggal antrin paket tugas ini ke kelas. Simpel kan? Pembelajaran tetap jalan. Intervensi kedua adalah merombak total sistem piket. Lupakan deh, satu guru yang ngurusin semua hal. Sistem baru ini pakai 3 tim dengan tugas spesifik. Tim A ngurusin gerbang dan keterlambatan. Tim B tugasnya cuma 1, ngecek setiap kelas di 10 menit pertama. Dan tim C, patroli di area-area rawan. Jelas dan fokus. Intervensi ketiga adalah membuat SOP keterlambatan yang tegas. Ini bukan hukuman personal ya, tapi proses administratif. Jadi ada tingkatannya yang jelas. Terlambat 1-2 kali, ada tugas layanan. 3 kali, wali kelas turun tangan. Kalau udah rutin, baru deh guru BK dan orang tua dilibatkan. Semuanya konsisten dan terukur. Intervensi keempat fokus pada akuntabilitas guru. Masalahnya kan daftar hadir yang sering kosong. Solusinya sederhana tapi ampuh. Log mengajar harian. Setiap guru wajib menandatangani log ini setiap selesai mengajar. Kalau nggak ada tanda tangan, ya berarti dianggap tidak mengajar. Ini tentang akuntabilitas profesional. 2 intervensi terakhir ini buat memperkuat budaya belajar. Yang kelima, tetapkan aturan kelas adalah zona wajib, di mana nggak ada siswa yang boleh di luar kelas tanpa kartu izin. Dan yang keenam, kita ubah cara pandang terhadap vandalisme. Jadikan itu tanggung jawab kolektif lewat edukasi dan kampanye yang melibatkan siswa itu sendiri. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Pergeserannya sangat jelas. Kita beralih dari yang tadinya menyalahkan dan menghukum siswa ke arah membangun sebuah sistem yang lebih baik yang mendukung pembelajaran mereka. Dan inilah inti masalahnya yang diringkas dengan sempurna dalam kutipan ini.
Siswa berkeliaran bukan karena mereka pada dasarnya nakal, tetapi karena sistem sekolah secara tidak sengaja justru menyediakan ruang kosong bagi mereka untuk melakukannya. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Lain kali Anda melihat seorang siswa di lorong sekolah, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kita selama ini hanya menempelkan plester pada gejalanya, atau kita benar-benar siap untuk memperbaiki sistem yang jadi penyebabnya?